Untuk ke depan, Prof. Emil, kira-kira kita itu perlu menerapkan konsep pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman yang seperti apa agar Indonesia ini atau khususnya pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman itu lebih berwawasan lingkungan. Mohon pandangan Prof. Emil. Pertama, kita membangun rumah untuk manusia. Pertanyaan pertama, di mana di dalam perkembangan 20 tahun ke depan ada penumpukan manusia yang memerlukan perumahan. Maka belajar dari cara pembangunan Singapura, dia mengetahui Singapura tanahnya terbatas. Dia proyeksi Singapura tahun sekian 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Berapa penduduknya, macam-macam. Tanah Singapura itu terbatas. Per kapita hanya sekian yang bisa mendukung. Jadi, kalau ada proyeksi pertambahan penduduk 30 tahun akan datang menjadi X, sedangkan tanah tidak bertambah, apa jalan keluar Singapura? Tidak ke samping, tapi ke atas. Maka lahir perencanaan Lee Kuan Yew membangun perumahan Singapura ke atas. Jadi perumahan-perumahan yang dikembangkan itu menghasilkan tumpukan-tumpukan rumah yang tadi horizontal menjadi vertikal. Inti pokok adalah penyadaran. Kau membangun di mana? Kita membangun Jakarta. Jakarta akan berkembang menjadi Jabotabek. Jabotabek daerahnya terbatas karena harus memperhitungkan curah hujan, harus memperhitungkan aliran sungai dan sebagainya. Maka tanah Jabotabek jangan sepenuhnya digunakan untuk perumahan. Kalau kemudian tanah Jabotabek di Kerawang itu tersohor dengan padi dan alternatifnya produksi padi jika Kerawang diubah menjadi non padi, alternatifnya apa? Jangan sampai pembangunan perumahan menimbulkan kelaparan, kekurangan produksi pangan. Jadi pembangunan A jangan membunuh pembangunan B gitu. Karena itu para pembangun perumahan jangan hanya memikirkan logik kepentingan interest benefit cost ratio dari pembangunan perumahan saja. Tapi what is the alternative cost yang ditimbulkan oleh pembangunan perubahan itu? Perubahan lahan. Jika jadi lahan sawah, berarti produksi pangan turun. Jika kemudian menggantikan di daerah yang kemudian dengan pemukiman memerlukan infrastruktur, maka infrastruktur bagaimana? Harus dibangun lagi. Siapa membangun infrastruktur? Bukan si pengusaha rumah. Lagi-lagi pemerintah. Nah, bagi pemerintah, cost ini dia pikul dari mana dia pikul dan lain-lain sebagainya. Jadi, land use plan dengan proyeksi ke depan, bukan hari ini. Ke depan nanti bagaimana proyeksi penduduk di kawasan Jabotabek, di kawasan Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Pemukimannya bagaimana? Maka pola pikir Lee Kuan Yew memantapkan perencanaan dari Singapura 30, 50 tahun yang akan datang. Ke sana dia pergi dan dari sana dia merencanakan land use plan hari ini. Kilo. Apakah kita tahu bagaimana proyeksi Jawa, Jawa Barat, Jakarta, macam-macam. Dengan proyeksi penduduk seperti itu, ambil 2045 nanti, terhadap jumlah penduduk yang demikian nanti berubah.
Land use-nya ini bagaimana kita bisa memungkinkan penampungan pertambahan penduduk tanpa merubah kemampuan daya dukung alam menyerap air hujan. Jangan sampai semua ditutup oleh pembangunan, hujan turun, banjir meledak. Jadi, saya kagum pada perencana pembangunan Singapura yang kotanya kecil, penduduknya tetap bisa sejahtera, maju, sedangkan tanahnya tidak bertambah. Walaupun penduduknya bertambah dan meningkat kualitas kehidupannya. Nah, intinya land use. Intinya penataan lahan tidak untuk besok, tapi 25 tahun. 2045 gimana? Jebret gitu. Nah, ke sana menurut apa yang dikembangkan? Perlu perumahan. Yes, tapi kalau perumahan ada tanah kosong hari ini, mungkin lokasinya bukan tidak cocok untuk hari ini, lebih cocok untuk lain dan sebagainya. Jadi perumahan ditempatkan di dalam perencanaan land use yang melihat proses pertambahan penduduk dan pembangunan dalam kurun waktu bukan 5 tahun, 6 tahun, tapi 25 tahun. Itu loh. Baik, terima kasih Prof. Emil Salim. Ini pencerahan yang sangat baik sekali untuk pemerintah, tentunya pemerintah daerah, dan juga tentunya untuk masyarakat yang sekarang lagi banyak membutuhkan perumahan. Ya. Tapi ada catatan dari Prof. Emil bahwa membangun perumahan ini juga harus memperhatikan land use yang juga bisa memprediksi untuk pertumbuhan 20 tahun atau 30 tahun ke depan.